Baik, tapi kalau kita lihat ada beberapa hal menarik lainnya terkait juga dengan Taufik. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDX Channel. Mbak Rizka, kita akan sampaikan dulu kepada pemirsa IDX Channel. Ya, pemirsa, di mana Kementerian Keuangan kembali mencatatkan defisit APBN di semester 1 2020 yang mencapai 257,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 90,7% dari defisit periode yang sama tahun lalu sekitar 135,1 triliun rupiah. Dan informasi ini cukup banyak dikomentari oleh masyarakat. Langsung saja kita akan cermati, ini adalah beberapa tanggapan dari netizen, di mana dari Abdul Rahman 21 menyebutkan, apakah ini berdampak besar tidak ke saham? Ini salah satu pertanyaan yang akan kita bahas nanti bersama dengan Mbak Rizka. Kemudian dari Yudin, cetak uang dari Pruri sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan. Lihat sejak tahun 2004 uang kita bukan ditandatangani oleh Gubernur BI. Jadi ini skandal besar sekarang katanya Yudin, begitu dari informasi yang diberikan. Kemudian dari Riswanto, ini sedikit nyindir ya katanya. Alhamdulillah akhirnya ada alasan untuk hutang luar negeri lagi. Wow, ini dia ada beberapa komentar yang beragam dari masyarakat terkait dengan informasi yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, kita lanjutkan kembali. Mbak Rizka, ini defisit APBN yang tadi sudah sempat kita singgung di awal, begitu. Akankah ini menjadi salah satu tekanan juga untuk pergerakan dari makroekonomi kita ke depannya? Karena ini perjalanan di semester 1 2020. Ya, untuk APBN sendiri, defisit APBN tentunya ini juga menjadi tekanan buat kita, karena memang dari penyerapan pajak kita juga tidak cukup maksimal, tapi mungkin kita juga bisa lihat dari sisi positif, seperti halnya di mana pada tanggal 1 Juli 2020 kemarin Bank Dunia kan juga mengumumkan Indonesia ini sebagai negara yang naik tingkat menjadi upper middle income country. Dari sebelumnya itu lower middle income. Ini mungkin yang lebih bisa kita perhatikan juga. Jadi dari sisi negatifnya kita ada dari sisi positif yang kita bisa perhatikan. Karena apa? Karena ketika Indonesia masuk pada upper middle income country, ini yang pertama, ini adalah memperkuat dari kepercayaan investor untuk masuk lagi ke dalam negeri. Kemudian juga ini juga dapat meningkatkan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk investor asing. Kemudian juga kita bisa memperbaiki kinerja current account deficit dan meningkatkan daya saing ekonomi. Oke, berarti secara fundamental sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan lebih jauh begitu, Mbak Rizka. Jadi paling tidak ini dengan market global yang sebenarnya masih merespon positif untuk pergerakan ekonomi di Indonesia saat ini tentunya. Iya, jadi kalau memang penyerapannya juga belum cukup maksimal, kita mungkin masih bisa maklum, masih bisa wajar karena di tengah pandemi corona ini juga lebih sulit untuk pemerintah menyalurkan dari segi APBN. Seperti halnya ini kan juga banyak biaya operasional yang tertunda, terus kemudian perjalanan dinas juga semuanya masih tertunda. Jadi penyerapannya lebih tidak bisa maksimal di tengah pandemi ini. Ya, tadi ada sektor perbankan juga yang Anda rekomendasikan dan ini perlu selektif baik begitu. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya karena kita ada informasi terkait dengan ditangkapnya. Ini adalah buron LC Fifth dari Bank BNI. Kita akan kembali sesaat lagi.